Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang project saya, Rizky Ananda Siregar dengan NIM 21220430. Nah, pada project kali ini kita bakal menjelaskan tentang yang namanya login multi user menggunakan level dan session. Nah, jadi di sini kita mempunyai database dengan nama kampus 21220430, dan kita mempunyai tabel user. Di dalam tabel user sendiri kita mempunyai struktur seperti ini, ada username, password, nama lengkap, email, label, dan blokir. Nah, jadi pertama di dalam form login ini terdapat form login di mana metodenya post. Di sini untuk username kita ngebuatkan name-nya username, passwordnya itu name-nya password, dan untuk tipe-nya submit dengan login. Nah, jadi di sini untuk kode PHP-nya untuk memproses data tadi, di sini pertama kita include koneksi PHP untuk menghubungkan file ini ke database. Kemudian di sini ada if iset post login. Nah, post login ini untuk memproses ketika tombol login ini ditekan, maka iset post login dia akan mengambil data dari form login yang tadi di atas. Di sini tadi yang kita buat name-nya username dan name-nya password. Nah, kemudian di sini ada query untuk meriksa username dan password di database. Pertama ada query select bintang from user where username $username dan password sama dengan $password. Jadi query ambil semua data user di mana username yang ada di form login sama dengan di database dan password yang ada di form login itu sama dengan data yang ada di database. Nah, kemudian result MySQL query. Di sini kita buat query baru untuk menghubungkan koneksi dengan query tadi. Kemudian di bawahnya ada sebuah struktur perulangan if MySQL num row result. Nah, jadi di sini jika result tadi yang ini ditemukan satu antara data yang ada di form login dan database itu sama dengan satu, maka dia akan membuat user dimasukkan ke dalam ke query user. Oke. Nah, maka akan memeriksa level pengguna dan mengarahkan sesuai dengan level. Di sini jika level ini kan di sini jika user levelnya sama dengan admin, maka di sini akan membuat session untuk pengguna admin. Jadi di sini session start memulai session, kemudian sessionnya itu sama dengan user. Nah, maka diarahkan dia ke lokasi form tampil _user.php. Di sini kita contohkan, kita buat di sini kita mempunyai dua user. Pertama itu dia ada user admin, passwordnya admin 123, dan kemudian username user sama passwordnya user 123. Kita coba login ke admin dulu. Admin, usernya, passwordnya admin 123, kita login. Nah, jadi di sini dia bakal diarahkan ke tampil _user.php. Nah, jika dia usernya mempunyai level sama dengan user, maka dia akan membuat session
baru untuk masuk ke dalam form berita.php. Di sini session start, sessionnya user, session sama dengan user yang ada di sini. Kita coba, dia bakal kita masukkan ke user 1 2 3 login. Nah, maka dia bakal diarahkan ke form berita. Oke, jadi gimana fungsi dari session tadi? Jadi session tadi ketika kita login di sini kan kita mempunyai beberapa form. Jadi ketika kita mempunyai session, dia tidak bisa mengakses form tadi itu secara langsung atau bypass. Nah, ketika kita mencoba secara paksa untuk mengakses form tadi, maka dia bakal dialihkan ke tampilan login. Nah, untuk apanya di sini kita lihat di tampil user. Kita lihat di sini sessionnya. Session start. Jika yang diinput session tidak sama dengan user, session user level sama dengan tidak admin, maka bakal diarahkan ke login.php. Ya, seperti tadi kita coba lagi, kita arahkan kita buka secara paksa tampil user, maka dia bakal diarahkan ke tampil login.php. Nah, kemudian di sini ada yang namanya logout pengguna. Jadi ini logout ini fungsinya sebagai untuk memberhentikan session tadi. Jadi ketika set ditekan post logout. Jadi di sini kita lihat di sini form logoutnya kita buat di sini. Di sini ada form method post tipe submit, name-nya logout. Jadi ketika kita login kan dulu ya. Login. Nah, ketika logout ini diklik, maka jika iset logout tadi tombol logout ditekan, session unset, artinya menghapus semua variabel sesi. Nah, kemudian ada session destroyer, itu menghancurkan semua session. Jadi ketika di bypass dia tidak bisa login. Ketika ada yang mencoba paksa nge-bypass, dia bakal diarahkan ke login.php. Oke. Di sini ada include koneksi untuk mengambil data dari user. Di sini ada data username, nama lengkap, email, kemudian edit user.php. Nah, ketika di sini kita login kan, ketika di sini kita edit, maka dia akan diarahkan ke edit user. Di sini dia edit user, ID-nya sama dengan user. Nah, kenapa ID-nya user? Ketika tombol edit ditekan, dia bakal membuat query. Nama query-nya ID yang datanya diambil dari username. Karena username tadi di sini kita jadikan sebagai primary key username. Nah, ketika sudah diambil datanya tadi, itu bakal di form tadi bakal dikirim ke mana dia, sebentar, bakal diedit
masuk ke edit underscore user. Nah, ini untuk edit sama seperti tadi. Di sini tapi bedanya include koneksi PHP-nya, dia get ID, artinya mengambil ID yang sudah dibuat tadi di form tampil user. Nah, jadi ini SQL message koneksi, select semua dari user where username sama dengan ID. Artinya ambil semua data user di mana username yang ada di edit tadi, ini ada di database itu sama dengan ID yang ada di tampilan tadi, tampil user ini yang ada di sini, tampil username yang ada di sini tadi yang udah ditampilkan. Nah, untuk username dia mengambil data username. Untuk password dia mengambil data password. Untuk nama lengkap dia mengambil data nama lengkap. Untuk email dia mengambil email. Kemudian ketika tombol simpan ini ditekan, maka dia bakal diarahkan ke update underscore user.php. Di sini kita memakai metode post sekarang untuk mengirim. Dan jika dia diklik batal, tombol batal ditekan, dia bakal dikembalikan ke tampilan tampil underscore user. Nah, tadi di sini bakal diarahkan ke update user. Nah, di sini penjelasan kodenya PHP include koneksi, artinya dia mengkoneksikan form ini dengan database ID yang ada di form tadi itu sama dengan username yang ada di database, password sama dengan password yang di database, nama lengkap, email. Di sini kita membuat query, MySQL query koneksi update user, artinya update user set, di mana password sama dengan password yang ada di passwordnya. Update set password di database sama dengan password yang ada di form user, nama lengkap yang ada di database sama dengan nama lengkap yang ada di form user. Begitu juga dengan email, di mana username itu sama dengan ID. Jadi dia bakal mengupdate yang username ada di edit tadi, tampilan edit itu ID ada di database sama dengan yang ada di form tadi. Kemudian jika SQL true, maka dia bakal ditampilkan ke tampil underscore user. Jika dia gagal, maka diberikan notifikasi bahwa data gagal disimpan. Nah, untuk delete data. Jadi ketika tombol delete ini ditekan, dia bakal membuat query baru yang dia datanya diambil dari username. Oke, username, kemudian dia dibawa ke delete user.php, di ref linknya ke delete underscore user.php. Nah, di delete user underscore php ini itu dia sama juga kode PHP-nya, kita include koneksi, kita menghubungkan form ini juga ke database. Kemudian get ID yang sudah kita dapat tadi, query ID yang di dalamnya itu ada username dari form tadi. Kemudian SQL koneksi delete dari user, di mana username yang ada di database itu sama dengan username yang ada di form tadi. Jika query SQL ini benar, maka dia bakal ditampilkan di tampil user underscore user.php. Jika gagal, maka data akan dihapus. Nah, kemudian di tampil login, tampil user, di sini ada tambah user. Di sini ada tambah user. Ketika diklik
ketika button tambah user diklik, maka dia bakal diarahkan ke form user .php, di mana isi form user _.php. Nah, di sini dia juga memakai session start. Jadi jika session yang login yang masuk ke dalam form ini tidak sesuai dengan session yang user yang ada di login tadi, maka dia bakal dikembalikan ke login.php. Nah, ini dia untuk form ini. Ini dia formnya. Ada username, password, nama lengkap, email, ada tombol simpan dan batal. Di sini ada username-nya, name username, password, name-nya password, nama lengkap, name-nya nama underscore pas lengkap, email, name-nya ada email. Kemudian ketika button simpan ditekan, maka dia bakal mengirimkan data form yang ada di form tadi ke dalam insert_user.php. Ketika dia batal, maka dia akan diarahkan ke tampil_user.php, kembali ke tampilan admin. Sini insert user php, include koneksi. Dia sama juga. Di sini kita menghubungkan form ke database, username, password yang ada di kita mengambil data yang ada di form tadi, di form input, username, password, nama lengkap, email. Di sini SQL query, koneksi, insert into user, masukkan ke dalam user, username, password, nama lengkap, email, value. Itu sama dengan yang ada di form, username, password, nama lengkap, email. Nah, jika SQL benar, maka bakal diarahkan ke tampil user.php. Jika data gagal di upload, maka akan diberitahu data gagal diinput ke database. Oke. Jadi di sini kita coba. Kita masuk ke login.php. Di sini kita login menggunakan admin 123, login. Ini yang tadi kita tambah user, add laptop, LAP, nama lengkap juga user 2 aja lah ya, emailnya ini aja lah, simpan. Nah, maka dia akan nambahkan user baru. Ketika dia diedit, ini kita edit menjadi laptop 1, simpan, maka dia akan mengubah menjadi mana dia tadi, ini kita nama lengkap menjadi 3, simpan, maka dia akan mengganti user jadi 3. Ketika dihapus, dia akan hilang. Nah, kemudian kita tengok di form user. Ketika login menggunakan username user dan user, passwordnya user 123, login, maka diarahkan ke berita.php. Oke, segitu saja untuk penjelasan dari program. Oh iya, di sini kita menggunakan koneksi juga. Koneksi, query koneksi, MySQL Connect, localhost, nama DB-nya, usernya root, passwordnya kosong, ini nama database-nya. Oke, baik. Nah, di sini ada else if. Jika level sama dengan user, dia bakal diarahkan ke berita.php seperti ini. Karena kita tadi menggunakan login user, dia diarahkan ke form berita. Kalau kita menggunakan admin, dia bakal diarahkan ke tampil _user. Oke, baik. Cukup segitu aja dari bentuk penjelasan program yang saya buat. Apabila ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf.
Saya Rizky Ananda Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.